Yesus memang diutus untuk Israel. Tapi kemudian Yesus itu mengutus murid-muridnya memberitakan Injil ke seluruh dunia gitu. Maka Yesus memang hanya khusus ke Israel. Begitu. Ya. Tapi berikutnya Yesus mengutus murid-muridnya atau ke-12 rasul itu untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Iya. Seperti Oh itu. gitu ya. Iya, seperti itu. Sebentar, saya tunjukkan Anda dalilnya. Sebentar ya. Dilanjut sebentar. Saya soalnya ada lagi telepon ini teman. Ya, ini di mana tuh Pak Martin? Sebentar. Matius sebentar. Kalau Jadi gini loh, Injil itu jangan dipahami konsepnya seperti konsep Muslim bahwa Injil itu turun Anda baca, saya takutnya Bang, takutnya tadi keliru. Saya takutnya keliru, makanya saya buka Bibel. Anda buka Matius 10 ayat 5. Sudah dibacakan aja, saya nggak megang Alkitab masalahnya, dibacakan aja supaya nanti saya bisa tanggapi. Iya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pesan Yesus kepada ke-12 muridnya, jangan Bang menyimpang ke kota lain, jangan. Ya. Ini kata Yesus. Itu ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka akan dipersiapkan untuk mempersiapkan kota-kota yang akan dikunjungi Yesus. Dia diutus. Oh, kata siapa, Bang? Kata siapa? Coba tunjukkan saya dalilnya. Iya, misalnya begini, saya ceritakan ya. Saya kasih tahu. Anda baca di sini, Yesus mengutus ke-12 rasul ini, Bang. Iya. Ke-12 muridnya. Coba tunjukkan saya dalilnya. Itu benar. Kisah itu ketika murid ini kan masih diajar, masih dipersiapkan oleh Yesus. Iya. Dia diutus untuk mengunjungi kota-kota di wilayah Israel, di mana kota-kota. Dalilnya mana? Iya. Ya seluruh kitab itu dalilnya. Kalau dibaca dari Matius sampai Wahyu itu dalilnya. Dibaca itu semua. Asumsi Anda. Ini jelas loh. Ini jelas. Ini jelas literasinya loh. Baca Anda. Kejadian sampai Wahyu belum? Hah? Saya sudah baca 3 kali, Bang. Seluruhnya. Iya. Berapa ayat? Oh, saya nggak tahu, Pak. Nah, kalau saya nggak hitung. Anda tahu nggak berapa ayat? Sekarang saya tanya ke Anda, berapa ayat dalam Bibel? 34.000 ayat. Berapa? 34.000 ayat. Menurut Bibel itu Bibel tahun berapa? Karena masing-masing Bibel itu per tahun beda ayat, jumlah ayatnya. Masa mau tunjukkan buktinya? Iya. Ya, nggak apa-apa. Ya memang betul. Bahkan bergereja itu beda-beda juga. Makanya Bang, ayat Al-Quran tidak ada berubah-berubah, Bang. Nggak ada di gereja lain, di masjid lain beda Al-Qurannya, di tempat lain beda, nggak ada. Atau tahun sekian beda jumlah ayatnya, surahnya di tahun berikut beda jumlah surah, nggak ada. Kalau soal itu nggak esensial lagi berdebatkan soal jumlah. Oke, ini jelas Bang, literasinya. Ini jelas nih. Nih. Kitab itu 66 kitab, 30.171 ayat, 1087 pasal. Suaranya kecil, Guru, ndak Bang Bisma. Bang Bisma kecil, Bang. Iya, Pendeta Martin kurang dengar kayaknya nih. Karena kecil suaranya. Oke, udah? Ya. Oke. Mantap. Oke, 66 kitab. Mulai pertamanya dulu ketika di Katolik 73 kitab, kemudian 7 kitab itu dibuang. Yobit, Tobit, Ester Tembang 3 anak kidung, Hikmah Salomo, Hikmah Yesus. Ada 2 kitab saya lupa itu. Kemudian yang dipegang oleh Kristen Protestan 66 kitab, 30.171 ayat. Kemudian banyak pasalnya, 1087 pasal. Silakan lanjut Ustaz. Nah, oke. Jadi tidak usah lari kemana-mana lah.
bentar dulu. Soal Bentar, biasanya jumlah dia bentar. ayat, Marlin, pasal, itu nggak begitu Marlin. esensi. Marlin, pakai data nanti terakhir ujungnya jadi jatuh menghujat. Pakai data kalau mau ngomong. Pakai data Jadi ya. gini, Nanti tak jatuh gini. menghujat. Gini Bang Martin. Jangan Anda katakan dari kejadian sampai wahyu itu adalah dalil. Nanti kalau saya sodorkan ayat yang bikin otak Anda stres, Anda lagi bilang jangan comot-comot ayat. Nah, ini Anda bilang baca semuanya. Kalau kita baca semuanya, banyak ayat perzinahan di situ, banyak ayat persundalan, banyak ayat percabulan. Itu mau jadikan dalil. Saya minta dalilnya di mana secara literasi. Ini kan jelas nih kata Yesus, jangan kamu menyimpang. Artinya Yesus ini tidak konsekuen, tidak konsisten. Plin-plan. Tapi kalau saya tidak menyalahkan Yesus, saya menyalahkan kalian yang mentafsir seenak kalian. Enggak. Ya, ini sebetulnya Anda sendiri yang plan. Anda kata tadi bilang Yesus plan, sekarang nggak plan. Ya, nggak apa-apa sih. Bukan saya, Bang. Bibel, saya tunjukkan ke Anda. Kata Anda, Yesus mengutus untuk seluruh umat manusia. Tapi katanya di sini nggak boleh. Hanya untuk Bani Israel. Dan dia melarang. Coba Bahkan baca Roh Kudus melarang. Matius 28 itu. Matius 28 itu diperintahkan ketika Yesus akan terangkat ke surga, itu dia memerintahkan mengutus murid-muridnya ke seluruh dunia. Ya. Pada saat dia masih bersama-sama dengan murid-murid, mereka diperintahkan hanya untuk wilayah Israel saja. Seperti itu, ada tahapannya. Oke, yang masalahnya Bang, ketika Yesus sudah terangkat ke langit, apa yang terjadi ketika mereka mau masuk di Asia? Dilarang sama Roh Kudus, dilarang sama Yesus. Artinya ada pelarangan, Bang. Bukan begitu, itu kisah yang Gimana? lain. Itu kisah yang lain. Gini loh, itu perjalanan. Gimana kisah yang lain, Bang? Gini, Bang. Ini ketika para rasul mau masuk ke tanah Bitinia. Itu kisah, namanya kisah para rasul ya. Iya, kisah para rasul. Setiap Nah, para rasul. Ya, oke. Saya jelaskan dulu, bisa nggak? Iya. Setiap para rasul itu diutus perjalanannya. Nah, ada kalanya dia kan masing-masing dibimbing oleh Roh Kudus. Dalil. Ya, kalau mau baca dalilnya di seluruh itu kan, kalau namanya kisah para rasul itu kan cerita perjalanan para rasul. Berarti bukan firman Tuhan. Gini. Jadi Bentar. Tadi Anda katakan itu menceritakan kisah para, bukan firman Tuhan. Kalau orang Kristen kisah para rasul. Firman Tuhan. Gini. Loh, tadi Anda bilang cerita. Gimana lagi Anda ini tidak konsisten betul. Gini. Jadi jangan samakan. Bentar, saya tanya dulu ke Anda. Ini harus Anda jawab jujur ya, biar nanti enak diskusinya. Sekarang saya tanya. Perjanjian baru dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu, itu Injil atau firman Tuhan atau bukan? Biar enak nanti tuh. Kalau iman Kristen meyakini itu firman Tuhan. Oke, firman Tuhan. Ingat ya, jangan Anda katakan lagi cerita ini ya. Jangan katakan cerita. Tapi gini, konsep memahami atau memaknai firman Tuhan bagi iman Kristen berbeda dengan Muslim. Enggak. Saya tidak ke situ. Saya tanya ke Anda. Bibel Matius sampai Wahyu itu Injil, itu firman Tuhan atau cerita? Anda jawab dulu. Firman Tuhan. Bentuknya. Oke, Anda pegang ya. Pegang. Bentuknya gini. Sebentar saya kasih menceritakan. Kan Ya, silakan lanjut. Matius itu kan berisi kisah perjalanan Yesus. Ada yang berbentuk cerita, ada yang bentuk ajaran, khotbah, dan macam-macam. Itu kan ditulis oleh Matius. Ada yang bentuknya surat-surat, seperti ditulis oleh Paulus, ditulis oleh Petrus, ditulis oleh Yakobus, Yohanes. Itu surat-surat, namanya surat-surat penggembalaan atau surat-surat nasihat-nasihat kepada jemaat. Dan itu karena iman Kristen meyakini penulisannya itu diilhamkan oleh Roh Kudus, maka itu dalilnya dimasukkan atau diterima sebagai bagian dari kitab, gitu loh. Oke, sekarang saya minta ke Anda, tunjukkan saya satu dalil ayat yang mengatakan bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes mendapat wahyu atau ilham dari Tuhan untuk menulis kitab. Jadi gini, konsepnya berbeda, Pak. Jadi Bukan, Matius itu dalil, ayat. Jangan Anda ngomong dulu.
Karena ini firman. Anda katakan tadi ini firman Tuhan. Tunjukkan di mana dalam Bible ini yang menerangkan, merekomendasikan kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes untuk menulis itu. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Gini, Matius itu dipanggil oleh Yesus. Dipanggil oleh Markus Yesus. dipanggil oleh siapa? Oke, Markus. Markus itu bagian dari murid Yesus tapi bukan 12 murid. Oke. Kapan Markus ketemu Yesus? Markus itu bagian dari 70 murid. Ya dia hidup. Kapan Markus ketemu Yesus? Tunjukkan dalilnya. Kalau Markus itu ketika Yesus ditangkap aja, dia adalah salah satu pemuda yang lari telanjang itu. Itu Markus. Tunjukkan dalilnya kapan Yesus ketemu Markus, saya keluar dari Islam hari ini juga. Tunjukkan dalilnya Yesus pernah ketemu Markus, saya keluar dari Islam hari ini juga. Disaksikan 257 penonton. Soal keluar atau tidak keluar itu Enggak, Anda bohong. Nada-nada Pak, nada-nada. Tunjukkan ayatnya. Di mana Markus ketemu Yesus? Kalau ada, saya keluar dari sini, dari Islam. Hari ini juga saya keluar. Saya bawa istri dan anak-anak saya. Memang kalau secara eksplisit yang mengatakan itu tidak ada dalil. Lah kalau nggak ada, kenapa Anda berani berkata Yesus ketemu Markus? Pendeta loh. Jangan pakai asumsi. Sebentar, nggak usah kemana-mana dulu, pendeta. Oke, saya hadapi pendeta ini, pendeta Martin. Tunjukkan, saya satu dalil. Di mana Yesus ketemu Markus? Tunjukkan. Gini, murid Yesus itu kan banyak. Ada lingkaran terkecilnya itu 12. Bahkan paling kecil lagi ada 3 murid. Lingkaran agak besar 12. Lalu ada lingkaran 70 murid. Ada lingkaran 120 murid. Nah itu tidak semua disebutkan namanya. Oke, baik. Saya tanya ke Anda ya. Dalam sejarah gereja itu ada. Gitu loh. Oke, saya tanya ke Anda ya. Saya tanya ke Anda. Ketika dikatakan murid itu, mereka pernah ketemu langsung bertatap muka, betul? Itu iya, dikatakan murid. Betul. Oke. Itu sejarah gereja. Sekarang saya mau tanyakan ke Anda. Lukas dan Markus itu kapan mereka ketemu dengan Yesus? Karena saya tahu cerita yang ada dalam Bible. Bukan. Beda lagi. Kalau Lukas. Iya, sebentar. Saya jelaskan. Markus dan Lukas itu, terutama Markus. Markus muridnya Paulus. Saya jelaskan ke Anda. Anda nggak tahu mungkin itu. Markus muridnya Paulus. Dan Paulus itu bukan semasa dengan Yesus, dan bahkan dia tidak pernah ketemu dengan Yesus. Betul? Bukan. Kalau Lukas, ya dia bagian dari Paulus. Tetapi kalau Markus itu bahkan dari Petrus. Aduh, kelihatan Anda tidak pernah, cuma katanya pendeta tapi nggak pernah baca Bible. Anda buka Kisah Para Rasul 12. Kisah Para Rasul 15. Anda buka. Saya bilang kan saya nggak memegang Alkitab. Udah baca aja. Oke, saya bacakan Anda. Saya paham kok. Kisah Para Rasul 12 ayat 25, Kisah Para Rasul 15 ayat 37. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka membawa Yohanes yang disebut Markus. Tahu Anda? Nggak ada, bukan murid Yesus dia, muridnya Paulus. Ini loh. Anda nggak baca Bible. Masalahnya 70 murid Yesus itu Markus itu 70 bagian dari 70 murid Yesus. Tunjukkan saya dalilnya mana. Tunjukkan ayatnya. Membantu 12 rasul itu. Tunjukkan ayatnya. Di mana Pak Pendeta coba pakai data. Tadi Pak Ustadz langsung pakai data, tidak asumsi. Jadi biar kita itu tidak boleh kita mengasumsikan, tidak boleh melebihi dan mengurangi. Itu adalah salah. Jadi ketika Pak Ustadz memberikan suatu narasi dengan data, harus membantah itu dengan data, bukan modal asumsi. Sebab di sini bukan gereja Pak Ustadz, di sini ruang diskusi. Biar aman, nyaman, biar tidak ada penghujatan. Jadi ketika data ketemu data itu, nanti kita yang akan menilai sebagai penonton.
Dan saya salah satunya misalnya Lukas. Lukas ini adalah dia membuat satu kitab itu berdasarkan hasil penyelidikan di Lukas 1 nomor 3. Kemudian siapa Lukas? Kita tahu di Hosea 4 nomor 14 dia adalah seorang tabib. Lanjut Pak Ustadz. Ya, sedikit saya tambahkan, kalau misalnya tidak bisa dijawab, tidak apa-apa tidak dijawab, tetapi alangkah baiknya tidak dijawab daripada dijawab menggunakan asumsi, mutar ke sana kemari, membingungkan dan terjadi penghujatan. Itu yang kita hindari di sini, Pak Pendeta. Bang Host, sedikit saya tambahkan gini Bang Pendeta. Kita diskusi bukan mencari siapa menang siapa kalah, kita mencari kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun Anda belum bisa menjawab sekarang, kita tunggu jawaban Anda berikutnya. Begitu juga Anda ketika Anda ada pertanyaan yang belum sanggup saya jawab, saya mungkin bilang saya belum bisa jawab itu, nanti mungkin lain waktu. Iya, jadi begitu diskusi. Nah, makanya saya tanya ke Anda, tunjukkan dalilnya, karena saya tahu Markus itu adalah Yohanes juga, yang disebut Yohanes itu adalah murid Saulus dan Barnabas, bukan murid Yesus. Itu yang perlu Anda ketahui. Dan Paulus dan Barnabas ini orang setelah zaman Yesus, setelah Yesus terangkat ke langit, baru muncul dah mereka ini. Dan bahkan Injil Barnabas kalian tidak percaya, padahal Barnabas ini adalah murid terbaik Yesus. Barnabas ini adalah orang yang jujur, imannya sudah teruji. Barnabas, kata Bibel, bukan kata saya. Gitu. Jadi baca dulu Bibel Anda, baru kita perang argumentasi. Dan perangnya pakai dalil enak Bang. Kalau kita pakai dalil, bagus, mantap tuh. Jadi orang-orang di bawah bisa kita berikan edukasi. Dan mereka, teman-teman Anda di bawah mencatat. Jadi ayat yang saya sampaikan mereka catat. Ayat yang Bapak sampaikan mereka catat. Sehingga nanti mereka pulang ke rumah baca. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah, kemudian masuk Islam. Bang, maaf ya. Saya sudah kedatangan tamu saya ini. Tadi saya sudah janji jam 8. Ternyata tamu saya sudah duluan datang. Saya bukan meninggalkan debat ini, bukan meninggalkan diskusi ini. Sebenarnya bagus sekali diskusi ini. Cuman saya datang dari pedalaman tadi. Sebenarnya saya baru mau datang besok. Dan ternyata saya harus kembali lagi besok nih ke pedalaman. Nah, tadi karena menunggu iseng-iseng tadi waktu kosong, saya nunggu tamu saya dan mereka sudah datang. Saya harus layani tamu saya karena kita ada diskusi perihal yayasan. Jadi itu yang lebih penting. Insya Allah ini juga penting, termasuk siar dakwah. Cuman kita sama-sama berdakwah. Semoga teman-teman di sini selalu dilimpahkan rahmat, keberkahan, harta yang barokah, ilmu yang barokah, dan semoga kita diperkumpulkan nanti di jannahnya Allah. Kita dijadikan saudara di bumi, di dunia, dan dijadikan kita bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi rasa hormat para guru-guruku di sini, ada Ustadz Bima, Ustadz Gigi, barakallahu fikum, salam semuanya. Terkhusus kaum muslimin, barakallahu fikum wa ahlikum wa amwalikum insyaallah. Terima kasih waktunya ya Bang Hosya, semoga kita dipertemukan di lain waktu. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustadz. Warahmatullahi Pak Ustadz telah memberikan pencerahan yang bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pendeta.